Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Kepada Penetua Mardi Ampong SPD selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini, juga kepada penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi ini. Terima kasih juga kepada song leader Penetua Esterlina dan Adeline Fabriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, juga kepada Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia. Kami juga mengucapkan terima kasih dan pada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Untuk pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, untuk petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, liturgus Bapak Penetua Alsen Bayan, song leader Diakon Nerna Tutiasi dan Penetua Yuberi Ejumben. Untuk pemain keyboard Anggun Angelina Mentari. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Berita lain-lain atau berita kebaktian, yang pertama akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Agus Kurnianto SPD, putra dari Bapak Esau Numan Sahai dan Ibu Tini SPD, Jemaat GKI Samaria Pelangkaraya, dengan Sumi SPD, putri dari Bapak Sadon UDC, dan Ibu Sepiansi, Jemaat GKI Immanuel Tambak Bejai, pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di gedung Gereja Betania Barimba. Selanjutnya akan dilaksanakan kebaktian syukur di lingkungan pelayanan 2, yaitu di tempat keluarga Didi Entanan atau Gregory Jason atau Mira pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 waktu jam 11.00 WIB atau setelah selesai ibadah minggu pada hari ini. Alamat rumah Jalan Keratak Teheta RT 4. Untuk petugas yaitu Penetua Mardi Ampong SPD, pemain musik Anggun Angelia Mentari, diundang sidang jemaat yang mengundang Didi Entanan sekeluarga. Selanjutnya akan dilaksanakan kebaktian mengenang 1 tahun telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, waktu Bapa di sorga yaitu almarhum Adrianto K. Erau. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 11 WIB
atau selesai ibadah minggu. Tempat kebaktian di rumah Nyonya Rusine Iwui, lingkungan pelayanan 1, liturgus penetua Ipon Elizabeth, pemain musik Budi Alpianto SPD, song leader penetua Epi Trinita. Diundang semua sidang Jumat untuk ikut hadir. Berita lain-lain akan dilaksanakan ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 1, tempat ibadah di lingkungan pelayanan 3, yaitu di tempat keluarga Erwandi di lingkungan pelayanan 3, petugas atau liturgus penetua Herti Carolina SPD, pemain musik Mardi Ampong, itu diterima dilaksanakan pada Selasa 8 Maret 2022 pukul 15.30. Akan dilaksanakan juga kebaktian seksi pelayanan Bapa di tempat Diakon Didianto M. Bagus. Diundang semua bapak-bapak untuk hadir dalam ibadah tersebut. Untuk petugas liturgus penetua Timoteus, pemain musik atau yang mengiringi puji-pujian itu Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Juga untuk kebaktian seksi pelayanan perempuan di tempat keluarga Marlina David lingkungan PN 1, untuk liturgus penetua Yolita Tandoh SPD Out. Doa syukur dipimpin oleh Ibu Diakon Sariwati. Juga dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja atau pemuda SPRP pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 18.30, tempat kebaktian Martino Lukas Unihin, liturgus Opilia Lindi A. Untuk persembahan, doa persembahan dan syafaat Cynthia Peoni, pendamping semua pendamping pelayanan seksi pemuda remaja. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu sidang jemaat, marilah kita memulai ibadah kita. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi ibadah Hari Doa Sedunia atau sengsara yang kedua. Sementara pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pada baitnya yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2022.
Hari Doa Sedunia adalah gerakan yang dipimpin oleh perempuan untuk memperkenalkan beberapa keseimbangan pada pandangan yang didominasi maskulin tentang Tuhan. Kita dapat mendorong perempuan dan laki-laki sehingga terbuka pada pengalaman baru dan lebih dalam dari kasih Tuhan bagi seluruh ciptaan. Satu-satunya tempat di layanan di mana dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan. Hari Doa Sedunia pada tahun ini kita rayakan bersama dengan perempuan di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Mereka sesungguhnya adalah bangsa yang penuh keragaman dan selama bertahun-tahun Kepulauan Inggris telah menyambut orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Beberapa telah memutuskan untuk datang dan yang lainnya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah mereka sendiri. Saat ini negara ini terdiri dari masyarakat multi etnis, multi budaya dan multi agama. Inggris, Wales, dan Irlandia Utara bangga dengan keragaman yang ada di negara mereka dan ingin melestarikan perbedaan bahasa dan budaya tersebut. Hari ini kita pun turut bersama mereka dan mendukung dengan penuh sukacita. Bersukacita dalam keragaman keindahan alam yang ditemukan di Kepulauan Inggris, pegunungannya dan tanah karangnya yang terjal, ladang dan padang rumputnya yang subur, lerengnya yang landai dan pemandangan pantai yang spektakuler serta pulau-pulau kecilnya. Tata ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite Hari Doa Sedunia dari negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dengan tema Aku Tahu Rancangan yang Kubuat Bagi Kamu, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sidang jemaat, kita tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari kita bersama-sama mengucapkan litani pengakuan dosa. Tuhan menyampaikan agar orang-orang Yehuda memberi perhatian kepada orang-orang di tempat kemana mereka diasingkan. Seringkali kita gagal dalam merawat dunia dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Mari kita membawa kegagalan itu pada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami datang kepadamu lewat pengakuan dosa.
Kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dihadapi saudara dan saudari kami di seluruh dunia. Adalah akibat dari penjajahan masa lalu. Kami menyadari hal ini dan menyesal karena sebagai sebuah negara, kami sering mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, ampunilah kami. Sesama kami, saudara dan saudari kami menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Ya Yesus, kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, dalam rahmat-Mu ampunilah kami. Kami mengingat akan dunia ciptaan-Mu yang mengagumkan, dan betapa kami hanya mau menerima namun enggan menjaga kekayaannya. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita angkat pujian kembali kepada Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat tadi 405 bait yang ketiga, Kaulah Tuhan Surya Hidupku. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Berdoa. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini dan masa depan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan untuk hari esok. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini dan masa depan kami, terimalah ucapan syukur dan pujian kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan puji-pujian dari SPRP atau Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat GKE Barimba. Untuk itu kami persilahkan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ulangan pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop mempersembahkan hasil pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku, dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 332 bait 1 hingga bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan.
yang sedih. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat nantinya akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Octavianti STH, kita akan mendengarkan puji-pujian yang berjudul Peganglah Tanganku yang disampaikan oleh para penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2. Untuk itu kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini terbentang firman-Mu di hadapan kami. Kami ingin membaca dan merenungkannya. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar pikiran kami, hati kami terfokus, terpusat kepada firman-Mu, dan kami memahami firman-Mu ini dengan benar, juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan malam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu punya handphone? Punya ya, punya. Zaman sekarang Bapak Ibu, handphone itu bukan sesuatu barang yang baru, bukan sesuatu barang yang langka, karena hampir semua orang pasti punya handphone. Juga anak-anak sekarang pun juga punya handphone, smartphone atau gawai. Terlebih lagi dengan adanya media sosial saat ini, orang bisa potret sana, potret sini, lalu diupload di media sosial. Entah itu ke Facebook, ke IG, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mengupload itu, seringkali akan muncul banyak komentar dari orang lain. Ada sebuah pengakuan di sana. Dan tentu ini Bapak Ibu menjadi sebuah pergeseran nilai sebenarnya. Kalau dulu orang pada saat membeli sesuatu jarang sekali ditunjukkan kepada orang lain.
Bahkan orang dulu mungkin orang lain tidak tahu kita punya barang baru yang baru dibeli. Tapi kalau sekarang semua bisa diupload. Makanan diupload, naik jet pribadi diupload. Bahkan orang yang sedih, orang yang dalam pergumulan sekarang tidak mencari teman curhat dulu, tapi lagi-lagi di upload di media sosial. Tidak salah Bapak Ibu, karena memang itulah zamannya saat ini. Karena memang itulah serba-serbi media sosial di era digital teknologi saat ini. Tetapi kadang menjadi kebablasan. Bapak Ibu, ada sebuah istilah saat ini yang sedang banyak dikenal, terutama kalau kita melihat di televisi-televisi, para selebritis, ada istilah yang namanya flexing. Apa itu flexing? Flexing ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk pamer kekayaan, pamer passion, saldo di ATM-nya dipamer, jet pribadinya, mobilnya yang banyak dipamer, dan lain-lain. Maka muncul istilah sultan atau istilah crazy rich. Crazy rich Malang, crazy rich Surabaya, sultan mah bebas. Intinya adalah fokus kepada diri sendiri, supaya orang lain percaya, supaya orang lain mengakui keberadaannya. Ya, meskipun di balik itu semua flexing ini ada strategi marketing atau strategi pemasaran di situ. Tetapi di situ menunjukkan gaya hidup hedonisme yang menekankan kekayaan duniawi, keduniawian yang kerap ditonjolkan di situ. Dan inilah yang menjadi kritik dalam narasi nas kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Manusia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di zaman sekarang. Di tengah banyaknya pilihan saat ini, hedonisme, egosentrisme, konsumerisme, dan banyak hal lain. Tantangan kita saat ini, dunia menawarkan kemuliaan yang semu. Dunia menawarkan kemuliaan semu supaya orang ingin menjadi terkenal. Dunia menawarkan kemuliaan yang semu supaya orang dihormati, disegani. Sekarang banyak sekali orang menjadi terkenal dengan cepat. Main TikTok saja orang cepat terkenal. Menjadi YouTuber saja orang menjadi terkenal. Orang ingin terkenal. Orang ingin berpengaruh. Orang lain ingin berkuasa. Dan itulah yang ditawarkan dalam kisah teks Injil kita pada hari ini, di mana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan 3 hal. Yang pertama di ayat yang ketiga, pada saat Yesus berpuasa 40 hari, iblis menawarkan roti kepada Yesus. Pada saat itu memang Yesus sedang lapar. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, pada saat situasi kita lapar, tiba-tiba ada yang menawarkan roti, apalagi rotinya itu mungkin roti dari Holland, isi daging. Wah, sangat tergiur, enak sekali. Tapi di sini Yesus menolak tawaran iblis dengan berkata, hidup manusia bukan dari roti saja. Dan yang kedua, ayat yang kelima, Tuhan Yesus ditawarkan semua yang ada di dunia ini. Kalau kamu mau bersujud menyembah kepadaku, kata iblis, maka semua akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi berkata kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-9, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah artinya tempat yang tinggi di bait Allah.
supaya Yesus jatuh dan tidak terantuk di batu karena ada tertulis dan seterusnya di situ. Bapak Ibu Saudara, ayat 9 ingin menunjukkan tentang Tuhan Yesus dicobai dan mencobai Tuhan dengan sebuah kesalehan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga bisa berkata, kalau saya saleh, saya hidup benar. Lalu kita berkata, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya ingin itu. Pasti dituruti ya Tuhan, kan saya saleh, saya hidup benar. Tidakkah di situ perkataan itu kita meminta suatu imbalan? Dan inilah yang menjadi kritik melewati nas ini. Sedangkan di ayat yang kelima, di situ berbicara tentang kuasa, tentang kehormatan. Orang ingin mendapatkan kehormatan, orang ingin mendapatkan kuasa. Itu terjadi di dunia ini. Dan inilah yang menjadi kritik Yesus dalam nas ini. Saudaraku, setan atau Satan dalam bahasa Yunaninya, saat ini bukan lagi dalam imajinasi sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan. Tapi setan saat ini dimaknai berbeda, dalam wujud yang lain. Dia berbicara tentang prestise, kekayaan, kuasa, pamer. Bisa juga seperti yang dikatakan tadi di media sosial, trend flexing itu tadi. Itu adalah mamon, adalah sebuah baal-baal di dalam kehidupan. Orang ingin terlihat terkenal, orang ingin terlihat supaya diakui oleh orang lain akan keberadaannya, kekayaannya. Dan semua itu berfokus kepada dirinya sendiri, bukan lagi berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita, iblis, diabolos, menawarkan banyak hal supaya manusia tidak berfokus menyembah dan berbakti kepada Allah, tapi menyembah berbakti dalam keduniawian. Dan iblis pakai cara itu yang bisa menjatuhkan manusia dalam hal keduniawian. Tentu hal ini supaya kita manusia harusnya waspada melewati nas ini, supaya jangan menjauh dari Allah dan kebenaran firman-Nya, supaya hendaknya ini menjadi perhatian dan kewaspadaan kita. Jangan sampai kita menjauh dari Allah dan kebenarannya. Sebab dalam Roma pasal 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu dekat dengan mulut kita. Saat kita mau mengucapkan sesuatu yang baik dan menjadi berkat, bukan hanya kata-kata pamer atas hidup kita atau pamer atas keduniawian ini, tidak. Tapi bagaimana mulut itu menjadi berkat akan kebenaran firman Tuhan. Dan dekat dengan hatimu, karena semua berasal dari hati. Maka hendaknya hati kita itu juga bersih seperti kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas ini juga mengingatkan kita supaya kita juga bijaksana dalam memaknai firman Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus bijaksana dalam memaknai firman Tuhan, karena kita melihat di dalam perikop nas ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di situ iblis ditunjukkan juga mengutip ayat firman Tuhan. Tapi ayat firman Tuhan yang dikutip itu tidak benar. Iblis pakai itu dengan mengutip firman Tuhan, tetapi itu tidak benar. Saudaraku, saat ini banyak kejahatan
banyak penipuan itu dibalut dengan ayat-ayat suci. Kutipan kitab suci pun seringkali dijadikan topeng kemunafikan. Bahkan juga menjadi kebohongan dan senjata pembenaran diri. Contohnya saja kita melihat terjadi investasi bodong dan penipuan di balik jubah dan ayat-ayat. Ada juga yang ramai diberitakan tokoh agama memakai ayat kitab suci dengan dalil untuk memberikan sesuatu, tetapi untuk kepentingan diri. Memakai ayat-ayat kitab suci untuk memeras, untuk menipu, dibalut dengan ayat-ayat suci. Banyak sekali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita ingat kembali bahwa firman Tuhan itu bermakna memiliki tujuan menyingkap kebenaran, bukan untuk menutupinya, untuk menegaskan iman kepada Tuhan, bukan menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, bukan menggunakan nama Tuhan untuk mengelabui dan sebagainya. Tapi firman Tuhan itu untuk membangun imannya. Karena itu Bapak Ibu, melewati firman Tuhan ini, mari kita fokus mengandalkan Tuhan saja, bukan kepada keduniawian. Dan mari kita mampu untuk bisa mengendalikan diri kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian, supaya kita tidak semakin salah langkah, semakin jauh daripada Tuhan. Berdoalah terus agar kita dikuatkan. Berdoalah terus agar kita mampu melawan kuasa-kuasa yang jahat dengan segala macam wujudnya di masa sekarang. Tuhan memberkati kita, dan berdoalah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu di seluruh dunia, kami berdoa bagi mereka yang lapar, yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup bermartabat. Kiranya mereka akan dapat menemukan kemurahan hati dalam komunitas mereka. Bagi mereka yang dilecehkan dengan cara apapun, yang rumahnya tempat belajar atau tempat bekerjanya bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang mendatangkan ketakutan, agar mereka dikuatkan dan dibebaskan dari para pelaku kekerasan dan apapun yang mendatangkan ketakutan. Bagi mereka yang hidup dalam kesepian maupun yang terisolasi, agar mereka dapat menemukan komunitas yang menghadirkan persahabatan. Bagi mereka yang dijauhi, yang kepadanya orang-orang memalingkan muka, agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian di dalam keluarga dan dikasihi sebagai anak-anak Allah. Untuk mereka yang terlantar, yang tinggal di tempat pengasingan dan dalam ketakutan akan kehilangan semua yang pernah mereka ketahui, agar mereka menyadari akan damai sejahtera dan kekuatan Allah di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan berbagai macam pergumulan hidup kami. Kami serahkan keluarga dan rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan. Kami serahkan juga cita-cita dan harapan. Juga kami menyerahkan persekutuan jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKI Barimba di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu boleh hidup dalam persekutuan yang kuat dan erat di dalam Engkau. Pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberikan kami kemampuan
agar kami dapat melayani dengan setia dan dengan semangat yang berkobar di dalam hati kami. Dan biarlah setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan datang menghampiri mereka, memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga kami serahkan anak kekasih kami yaitu Echa, anak dari Diakon Andre Perdiawan, yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Kapuas. Jamahlah anak ini ya Bapa, berikan kesembuhan kepadanya dan berkatilah ia. Tolonglah orang tuanya agar diberikan kesabaran yang bertambah. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan Maret ini. Kami serahkan saudara kami Chris Mambo yang berulang tahun ke-42, anak kami Gerald Immanuel yang berulang tahun ke-5, anak kami ex Saudi Nathaniel yang berulang tahun ke-12. Biarlah Tuhan semakin bertambah usia, bertambah berkat dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan mereka, dan berkat Tuhan mengiringi langkah-langkah hidup mereka. Juga kami menyerahkan mereka yang terpenjara, mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya. Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya menurut cara Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyatakan damai sejahtera di mana kami tinggal dan berada. Dan biarlah Tuhan Engkau melewati para pemimpin kami, menyatakan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil dan bijaksana dalam rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan kami, dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini saatnya bagi kita untuk menyampaikan kasih melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Baiklah, kita mendengarkan nas firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 22 ayat 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, mengetahui bahwa rencana-Mu untuk hidup kami adalah baik, dan janji-Mu layak kami percayai. Kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur, kiranya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Dalam nama-Mu kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Mari kita iringi pujian kita untuk menyerahkan persembahan ini dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 203 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai kita persembahkan. Ada damai sejahtera Allah.
damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Kita kembali ke bait yang pertama. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Bait yang kedua. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Saudara jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam karga maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dalam antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.
Sidang jemaat, terimalah pengutusan dan berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih, karena kami telah dikumpulkan di hadirat-Mu dan berbagi bersama dalam ibadah ini. Kini biarlah kami kembali ke dalam dunia dengan rasa yakin bahwa kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu, serta dengan kesadaran bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Dalam hidup kami sehari-hari, kiranya kami mampu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, mencari arahan untuk mengikuti rencana-Mu, dan bersabar dalam setiap penantian kami. Dalam tantangan dan sukacita yang kami hadapi, kiranya kami yakin bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendirian. Sekarang marilah kita pergi dengan damai, harapan dan cinta dalam nama Tuhan, Ibu dan Bapa kita, atas nama Putra dan atas nama Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk kembali. Thank you.